Bagian berikutnya adalah sampling probabilitas ya. Di sini kita memperhatikan besarnya peluang satuan sampling. Jadi setiap anggota populasi berhak untuk diambil sebagai sampel. Nah, yang pertama yang paling mudah adalah simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana. Kenapa disebut sederhana? Karena caranya mudah saja, yaitu setiap anggota populasi diberikan nomor lalu diambil secara acak. Bagaimana caranya nanti ada dijelaskan, tapi intinya adalah langsung, tidak ada perlakuan terlebih dahulu pada saat sebelum pengambilan sampel. Nah, di sini diterapkan dalam metode one way ANOVA. Kemudian untuk contoh, ada penelitian tentang analisis kepuasan sistem akademik SMA di Jawa Barat. Populasinya berarti seluruh SMA di Jawa Barat, tapi kan terlalu banyak, makanya dilakukan pengambilan secara random, tapi tidak ada pengelompokan lebih dahulu. Yang ada pengelompokan namanya adalah Stratified Random Sampling atau SRS. Di sini ada kata strata atau subpopulasi. Jadi, sebelum dilakukan pengambilan sampel, setiap anggota populasi dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok terlebih dahulu ya. Namanya adalah strata. Kenapa diberikan kelompok seperti itu? Agar data atau nilai variabelnya nanti yang diperoleh relatif homogen. Kalau yang tadi kan bisa jadi tidak terlalu homogen ya, karena langsung diambil. Sekarang akan lebih homogen. Nah, diterapkan juga di two ways ANOVA. Masih mengambil contoh dengan SMA di Jawa Barat tadi, pertama-tama diklasifikasikan dulu atau distratifikasi ke dalam kategori sekolah unggulan, sedang, dan non-unggulan. Lalu diambil sampelnya dengan teknik simple random sampling. Nah, terbagi jadi dua untuk yang SRS, ada yang proporsional, ada yang tidak proporsional. Nah, di sini kita lihat untuk proses stratifikasi ada diagramnya. Nah, awalnya populasi itu tidak berstrata alias campur ya, seperti ini. Tetapi setelah dilakukan stratifikasi, dibagi berdasarkan bentuk atau karakteristiknya. Yang ini bulat, segitiga, lalu kotak. Baru kita sebut populasi berstrata. Tapi kan jumlahnya beda-beda nih. Kira-kira diambilnya itu apakah secara rata, misalkan 3 3 3, atau bagaimana? Nanti ada caranya. Kemudian ini adalah contoh penarikan sampel acak secara proporsional. Nah, tadi kan yang bulat ada 5, segitiga ada 7, sedangkan yang kotak ada 12. Kita lihat persentase jumlah tersebut dari totalnya. Totalnya adalah 24. Jadi 5 per 24, 7 per 24, 12 per 24. Ini adalah persentasenya. Nanti persentase ini yang kita katakan sebagai proporsi. Nah, ceritanya butuh 10 sampel dari 24 ya, tidak semuanya dijadikan sebagai sampel. Jadi bagaimana nih 10 ini? Cara mengambilnya, apakah 3 3 3 tapi kurang 1 ya? Jadi kita harus temukan cara lain. Nah, caranya ini adalah dengan pakai proporsi. Jadi persentase tadi kita kali dengan jumlah sampel yang dibutuhkan. 21% kali 10 2. 29% kali 10 adalah 2,9 atau dibulatkan jadi 3. 50% kali 10 adalah 5. Nah, pas nih, berarti sudah sesuai dengan proporsinya masing-masing. Contoh berikutnya, kita masih pakai cara proporsional, tapi kali ini nih agak sulit karena persentasenya pakai koma ini ya. Nah, bisa juga tidak pakai persentase tetapi langsung 20 per 55 dikali 15. Contohnya 15 ini adalah jumlah sampel yang dibutuhkan.
Nah, dapat nih 6, 5, 2, 2, totalnya 15. Kemudian kalau tidak menggunakan proporsional, namanya adalah disproportionate stratified random sampling. Nah, populasinya berstrata tetapi tidak semuanya bisa proporsional. Ada yang harus diambil semuanya. Kenapa diambil semuanya? Karena jumlahnya terlalu sedikit. Contoh, jumlah dosen di FST UIN Jakarta bulan Juni 2020 yang profesor 2 orang, doktornya misalnya 35 orang, dan yang magister 137 orang. Maka untuk yang profesor dua-duanya dijadikan sebagai sampel, jangan dipilih lagi karena jumlahnya terlalu kecil. Sedangkan yang 35 dan 137 boleh diambil secara proporsional. Kemudian ada cluster random sampling, dari kata cluster ya. Nah, di sini titik beratnya adalah kedekatan wilayah atau posisi data. Nah, misalkan tadi kan yang Jawa Barat itu sangat luas ya. Kalau sangat luas, kita bagi atau kita pilih berdasarkan kabupatennya dengan random. Nah, ini adalah klaster ke-1, yaitu berdasarkan kabupaten atau kota. Tapi kan masih terlalu besar. Nah, kita pilih lagi. Tadi kan ada kabupaten yang terpilih, dipilih kecamatan-kecamatannya. Inilah klaster kedua. Caranya random juga. Nah, SMA yang masuk ke dalam kecamatan tersebut baru digunakan sebagai sampel. Perbedaan antara cluster dan juga stratified bisa dilihat. Kalau yang stratified atau terstruktur, pembagiannya berdasarkan jenis atau karakteristiknya ya. Bulat sendiri, kotak sendiri, segitiga sendiri. Sedangkan yang cluster melibatkan kedekatan wilayah atau posisi. Jadi dalam satu cluster bisa terdiri dari beberapa bentuk ya. Namanya juga posisi. Kalau rumah dalam satu klaster kan tentu saja rumah-rumah tersebut berdekatan, tidak ada rumah yang jauh masuk ke dalam kategori satu klaster. Nah, bagaimana cara memilih sampel secara random? Kita siapkan dulu kerangka sampel. Tadi kan ya ada daftar yang berisi satuan-satuan sampling dalam populasi. Kemudian diberi nomor untuk mempermudah penarikan sampel. Nah, caranya begini nih. Untuk yang jumlah populasinya ratusan, dikasih nomor 3 digit biar ketahuan bahwa antara 001 sampai berapa ratus misalkan. Tapi kalau jumlah anggota populasinya ribuan, penomorannya sebaiknya 4 digit. Berarti kita akan tahu seberapa banyakkah populasi yang ada. Maaf. Nah, cara untuk memilih sampel bisa dipilih dari beberapa cara di sini. Yang pertama menggunakan sistem undian fisik seperti kertas dan juga bola ya. Tentu saja kertas ini dikasih nomor antara 1 sampai nomor anggota sampel terakhir, dan bola juga diberi nomor. Tapi kan agak berat kalau jumlahnya banyak ya. Atau bisa juga pakai kalkulator saintifik, pakai fungsi yaitu shift, run, lalu hashtag atau tagar ya. Atau bisa juga pakai Microsoft Excel, ketik saja sama dengan rand between atau random between ya, ini singkatannya random between. Ketik angka paling bawah dan juga angka paling atas. Nah, kemudian bisa juga pakai tabel angka acak. Dan angka acak tersebut tabelnya ada di slide sesudah ini. Tapi yang ingin saya beritahukan adalah jika ketemu angka yang sama, sebaiknya jangan dipakai lagi ya. Misalkan rand between ini ketemu angka yang sama, berarti cari lagi angka berikutnya. Nah, yang tabel itu seperti ini, tabel angka acak
ya dari buku Research Method for Business karya LRG dan PL Deal tahun 1992. Ada banyak ya, di sini banyak digit nih, angka acak. Tinggal bagaimana caranya? Kita kasih garis untuk membatasi angka-angka tersebut. Contohnya kita punya populasinya 500, tapi hanya ingin dipakai 50 saja. Maka 500 ini kan 3 digit. Setiap 3 digit kita kasih garis, 3 digit kasih garis, 3 digit kasih garis. Terus kita pakai angka-angka yang di dalamnya. Contoh nih, 544 nggak masuk sebagai sampel. Kenapa? Karena kan paling tinggi 500. Bawahnya yang masuk adalah 153, 052, 414, 283, 177, 409, 343, 475 dan seterusnya sampai 50 ya.